bangga sekali bisa berada di Kota Bogor untuk memberikan kuliah umum di pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan salam hangat untuk kita semua, apalagi mahasiswa dan mahasiswi yang saya dengar lagi melalui musim ujian. Mohon maaf kalau saya mengganggu jadwal kalian. Mudah-mudahan ini bisa bermakna. Ini adalah bagian dari diskusi atau rangkaian diskusi yang kita sudah lakukan di beberapa universitas, termasuk di ITB, Unpad, USU, Patimura, Erlangga, ITS, Gajah Mada, dan kita akan terus melakukan kuliah ataupun diskusi dengan kawan-kawan muda yang ada di kampus. Dalam satu dekade ke depan, atau 10 tahun dari hari ini akan ada lebih dari 600 juta manusia di China atau di Tiongkok yang berada di usia di atas 60 tahun. 10 tahun dari hari ini akan banyak sekali orang-orang Tiongkok yang makin tua, dan orang-orang di India dan di Indonesia tetap muda. Dan ini akan menjadi modal yang luar biasa untuk kita semua. Di hari ini hanya ada sekitar 14.000 S3 di Indonesia. Ini estimasi yang diberikan ke saya oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di mana 7.000 dari 14.000 tersebut itu belajar di ilmu keagamaan, dan sisanya mengambil ilmu sosial, teknologi, dan perekonomian. Komparasi dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India, 20 tahun dari hari ini kita tidak hanya mau jual batu bara. Apabila 20 tahun dari hari ini kita tidak hanya mau menjual sumber daya alam, kita harus berpikir besar. You have to think big. Think big, do small, do now. Berpikir besar, lakukanlah hal-hal yang kecil, dan lakukanlah hal-hal tersebut sekarang. Dibandingkan think small, do nothing, do later. Ini moto yang salah. Kalian harus bisa berpikir besar dan melakukan hal-hal sedikit demi sedikit, tapi mulai dari sekarang. Jangan memprokrastinate, jangan menunda sampai besok, sampai minggu depan, sampai 2 minggu dari hari ini. Saya akan bicara sedikit mengenai opportunities dan challenges untuk Indonesia, karena di akhirnya kita harus bangga berbangsa. Opportunities yang ada di depan mata kita ini luar biasa. Saya nggak akan menyebutkan sumber daya alam yang banyak sekali ada di Indonesia. Apakah itu batu bara, minyak, gas, boksit, kelapa sawit, karet, timah, dan lain-lain. Tapi saya hanya mau bicara mengenai perekonomian kita sekarang ini. Tadi saya sempat ketemu dengan siswa dan siswi beberapa menit sebelum kuliah umum ini dimulai. Saya sedikit melakukan tanya jawab mengenai background mereka dan perekonomian kita. Perekonomian kita ini besar sekali. Skala perekonomian kita tahun lalu itu sudah sekitar 720 miliar dolar, atau kurang lebih 6.500 sampai 7.000 triliun rupiah. Dibandingkan skala perekonomian yang terbesar di dunia, yaitu skala perekonomian Amerika Serikat, yaitu 14 triliun rupiah atau dolar. Dan yang nomor 2 adalah Tiongkok di 5,5 triliun dolar. Nomor 3 adalah Jepang di 5,1 atau 5,2 triliun dolar. Dan
Tentunya Indonesia sekarang sudah menjadi anggota atau salah satu anggota G20 dan berada di posisi perekonomian terbesar. Yang menebak? Barisan depan? Senyum semua. 2,7 juta ton. Krakatau Steel adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia, hanya bisa memproduksi 2,7 juta ton. Konsumsi kita 7,2 juta ton tahun lalu. Perusahaan-perusahaan yang kecil itu hanya bisa memproduksi sekitar 2 juta ton. 2,7 plus 2, 4,7. Kita harus import sekitar 2-3 juta tahun lalu. Bayangin, kita harus meningkatkan produksi atau kapasitas produksi sebesar 120 juta ton. Kalau bangsa Indonesia mau menjadi bangsa yang modern, di mana bangsa Indonesia mengkonsumsi baja sebesar 500 kg per orang per tahun. Anda tahu investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi baja sebesar 1 juta ton berapa? 1 miliar dolar, 9-10 triliun rupiah. Jadinya kalau kita mau jadi bangsa yang modern, kita perlu investasi sebesar 120 miliar dolar. Itu sekitar 1.100-1.200 triliun. Besar sekali. Dan ini tidak bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan, tapi sangat bisa dilakukan dalam 20 tahun ke depan.